Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fitriyah dengan NIM 200401111024. Video ini dibuat sebagai sarana edukasi bagi teman-teman yang menonton dan juga sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih kelas E, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Ar-Risalatu Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Imam Ahmad bin Zain bin Alawil Habsyi. Baik, sebelum memasuki pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembahasan kita di hari ini dapat bernilai berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim dan juga muslimat. Maka kita hendaknya sebagai umat muslim senantiasa mencari ilmu, baik dari yang muda maupun yang tua, dari buayan hingga ke liang lahat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fahadihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban. Lalu permasalahan-permasalahan di bawah ini banyak diambil dari kitab-kitab rujukan Islam yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha, barang siapa yang memahaminya, wa amila biha, dan juga mengamalkannya, ilmu-ilmu yang kita pelajari, narjulahu minallah, maka kami akan memohonkan kepada Allah an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan, akan untuk menjadikan kita yang belajar ini sebagai ahli ilmu zahir, ilmu yang tampak, dan juga wabatinan, dan ilmu-ilmu kebatinan. Baik, kita mulai masuk ke fasal yang pertama, yaitu Arkanul Islami, atau rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, yaitu meyakini, bersaksi, dan juga mendeklarasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan dari Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa itaiz zakati, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan.
wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang telah mampu melaksanakannya. Ma'al ikhlasi wa tasdiki, dengan keikhlasan hati dan juga keyakinan yang teguh. Faman lam yakun mukhlison, dan barang siapa yang tidak ikhlas melaksanakan rukun-rukun Islam yang kelima tadi, fahuwa munafikun, maka ia dikatakan seseorang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, dan barang siapa yang tidak meyakini dengan hatinya, fahuwa kafirun, maka ia termasuk orang-orang yang kafir. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Qawaidul aqaidi, yaitu kaidah-kaidah akidah. Wa aslul iman, asal-asal atau pokok-pokok dasar keimanan, yaitu anta takida annallaha ta'ala, engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maujudun, itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tunggal, hanya satu dan tidak ada sekutu baginya. Wala mislalahu wala shibhalahu laisa kamislihi syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang dapat menyerupainya sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Wa ta'ata wal maksiyata, dan menciptakan ketaatan dan juga kemaksiatan. Wa sihhata wa saqama, yang menciptakan kesehatan dan juga penyakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan juga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah juga menciptakan makhluk dengan segala perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan juga Allah lah yang mentakdirkan rezeki mereka dan juga ajal bagi mereka. La tazidu wa la tanqusu, yang tidak ditambah-tambahkan dan juga tidak dikurang-kurangi. Begitu. Jadi akidah-akidah atau pokok-pokok dasar dari akidah adalah pertama meyakini bahwa Allah itu ada, tidak ada yang dapat menyerupainya, Allah itu tunggal, kemudian Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi, menciptakan makhluknya, rezekinya, mentakdirkan rezekinya dan juga ajalnya gitu. Dan Allah menciptakan segalanya itu, yang mana hal-hal tersebut itu sudah ditakdirkan dengan jelas, tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Maka semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Wala yahdusu hadithun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Wala yahdusu hadithun, maka tidak ada satu peristiwa apapun illa biqadaihi wa qadarihi, kecuali dengan ketentuan qada dan qadar, wa iradatihi, dan atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat hayyun, zat yang maha hidup. Wa amilun, zat yang maha mengetahui. Muridun, maha berkehendak. Qadirun, yang maha kuasa. Mutakallimun, yang maha berfirman. Sami'un, yang maha mendengar. Wa basirun, yang maha melihat. Nah, beberapa hal yang tadi sudah disebutkan, ini adalah sedikit dari sifat wajib yang Allah miliki
beberapanya itu ada 20 sifat seperti wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah. Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah ini mengetahui maksud dari para pengkhianat-pengkhianat yang dapat dilihat. Wa ya'lamu sirra wa ahfa, yang tersembunyi di dalam hati dan juga yang tertutup. Khaliqu kulli syai'in. Maka Allah lah zat yang maha menciptakan sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah itu yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdahu rasulahu ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, lihidayatihim, untuk memberi hidayah dan juga petunjuk kepada makhluknya, walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan juga menyempurnakan kehidupannya, wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirati, dengan dibantu dengan mukjizat-mukjizat yang tampak kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, ialah orang yang jujur dan dapat dipercaya, fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala, dari setiap apa-apa, dari seluruh kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, minassirati, tentang jalan yang lurus, wal mizani, hari perhitungan, wal haidi, telaga-telaga, wa ghairu dzalik, dan hal-hal yang semacamnya, min umuril akhirati wal barzahi, dan dari kabar tentang hari kiamat dan juga alam barzah, wa min su'alil malakaini, dan juga pertanyaan-pertanyaan malaikat, dua malaikat, wa ghadabil kubri wa na'imihi, dan juga azab-azab kubur serta nikmat-nikmatnya. Wa annal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahi munazzalati, dan semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan, ada 4 kitab ya yang Allah turunkan, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Hakun, itu benar adanya. Wa malaikata, dan malaikat-malaikat, hakun, itu juga benar adanya. Wal jannata hakun, dan surga itu benar. Wan nari hakun, neraka itu benar. Wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Dan mungkin yang bisa kita highlight dari pembahasan kali ini ialah apa-apa yang dikabarkan atau yang diserukan atau yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umat Muslim hendaknya dapat mempercayainya. Seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat yang diantaranya pertama yaitu sidik atau jujur. Yang kedua itu adalah amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Baik, kita akan lanjutkan ke pasal yang selanjutnya, yaitu fi furudil wudu atau fardu-fardu wudu. Furudil wudu sittatun. Fardu-fardu wudu ada 6 macam. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, niat. Asani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah, wahadduhu min manabiti sya'rir ra'syi ila muntaha lahyaini waddaqani tulan.
dengan batas dari awal pangkal tumbuhnya rambut sampai dengan ujung jenggot bagi laki-laki dan juga atau panjang dagu bagi perempuan. Wa'ardon, dan batas yang lain minal udhuni ilal udhuni, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Asalisa, yang ketiga, ghuslu yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku tangan. Ar-rabi', yang keempat, mashu syai'in min basyari ra'si au sya'ri fi haddihi, mengusap sebagian kulit kepala atau mengusap helaian rambut secara keseluruhan. Al-khamis, yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua telapak kaki sampai dengan mata kaki. As-sadis, yang keenam atau yang terakhir, at-tartibu ala hadhil kafiyati, yakni tertib atas semua runtutan yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai ghuslul janabati atau mandi wajib. Wa in kana alaihi janabatun, barang siapa atau apabila seseorang yang memiliki hadas besar min mujama'atin, dari sebab-sebab ia berhubungan, au khuruji maniyin binaumin, atau keluarnya air mani saat tidur atau mimpi basah, au ghairihi, atau sebab-sebab lainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka diwajibkan baginya untuk membasuh atau menyiram seluruh badannya. Ma'aniyatin, dengan niat raf'il janabati, menghilangkan hadas besarnya. Nah, maka di sini fardunya mandi wajib itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib, yaitu pertama yaitu masuknya hasafah atau ujung zakar ke farji atau berhubungan. Yang kedua adalah keluarnya mani, air mani atau sperma. Yang ketiga itu ketika haid. Yang keempat adalah ketika nifas. Yang kelima saat melahirkan. Yang keenam adalah ketika mati. Nah, selanjutnya yaitu nawaqidul wudu'i, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'i, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu yaitu al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan keluar. Al-qubuli awid duburi ala makani, yaitu jalur kubul atau jalur dubur, jalur di depan atau yang di belakang, ala makani, dari tempat asalnya. Wa yanqudul wudu, dan perkara yang membatalkan lainnya, zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Zawalul akli, hilangnya akal fikiran, binaumin, karena tidur, au ghairihi, atau sebab-sebab yang lainnya, illa naumin mumakkinin, kecuali ia tertidur dalam keadaan menetap minal ard, dari bumi, atau tidak hilang keseimbangannya gitu. Jadi ketika seseorang tertidur saat zikir, mungkin gitu ya contohnya, ketika seorang tertidur saat zikir setelah sholat, nah ketika dia tertidur dalam keadaan tegak atau duduk dengan tegak dan tidak hilang keseimbangannya, tidak terkantuk-kantuk seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa tidak membatalkan wudunya, seperti itu. Selanjutnya, wayang kudul wudu, perkara lain yang dapat membatalkan wudu yaitu masuk kubuli au duburi adamiyin minhu au min ghairihi, menyentuh
kubul atau dubur dari anak Adam, baik miliknya ataupun orang lain, bibatnil kafi wa butunil asabi, dengan jari jemari atau telapak tangannya. Jadi ketika seseorang menyentuh bagian kubul ataupun duburnya, menyentuhnya ini dengan apa? Baik dengan telapak tangan ataupun dengan jari jemarinya, ujung jari jemari. Seperti itu, maka dikatakanlah wudunya batal. Kabiran kana au saghiran, baik orang yang telah dewasa ataupun anak-anak yang masih kecil. Walau waladahu walau maitan, walaupun itu anaknya sendiri ataupun seorang mayit. Hal itu dikatakan, jika hal itu terjadi, maka wudunya itu batal. Wayang kudul wudu, dan hal-hal yang dapat membatalkan wudu lainnya, yaitu al-qita'i basyarati rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin, yaitu ketika al-qita'u basyarati rajulin wa mra'atin, ketika kedua kulit antara laki-laki dan perempuan saling menyentuh, kabiraini ajnabiyaini bila halin, perempuan atau laki-laki yang sudah dewasa begitu ya, atau yang ajnabiyahnya bila hailin, tanpa penghalang sama sekali, illa dhufuran au sya'ran au sinan, kecuali kuku-kukunya atau rambut atau gigi, fala yanqusul wudu, maka tidak membatalkan wudunya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syurutu sihhatis sholati, atau syarat-syarat sahnya sholat. Wa syurutu li sihhatis sholah, dan syarat-syarat sahnya sholat yaitu ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, mengetahui waktu masuknya sholat dengan yakin, dengan keyakinannya, awil ijtihadi, atau dengan ketentuan-ketentuan ijtihad, aw ghalabati dhannin, atau dengan prasangkanya. Fa'in sholla ma'asyaki, dan ketika ia sholat dalam keadaan ragu-ragu, lam tasiha sholatuhu, maka sholatnya dikatakan tidak sah. Wa yushtaratu, dan syarat-syaratnya ma'rifatul qiblati, yaitu mengetahui arah kiblatnya itu kemana. Begitu. Wa yajibu, dan hal yang diwajibkan yaitu satrul aurati bisa tirin tohirin mubahin, yaitu menutup auratnya dengan penutup yang tohirin, yang suci, wa mubahin, dan yang diperbolehkan. Selanjutnya, wajibi, dan ketentuan yang diwajibkannya juga yaitu raf'ul janabati minat thawbi wal badani wal makani, yaitu menghilangkan najis-najis, raf'un najasati, menghilangkan najis-najis, minat thawbi, dari pakaiannya, wal badani, dan badannya, wal makani, dan dari tempat sholatnya. Wa yajibu 'alal qadiri, dan diwajibkan bagi yang mampu melaksanakannya, an yusalliya, melakukan sholat, an yusalliyal fardhu, melakukan sholat fardhu qa'iman, dalam keadaan berdiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang furudus sholati, atau fardu-fardu sholat. Yang pertama yaitu an-niyatu, niat. Selanjutnya wa takbiratul ihrami ma'aniyati, takbiratul ihram yang disertai dengan niat. Wa qiraatul fatihati bil basmalati, membaca surat al-fatihah yang diawali dengan bismillah. Wa tashdidatil arba'a asyrata, dan tasydidnya terdapat 14.
wa ikhrajid dhadi minaz-za'i, dan mengeluarkan huruf dha dari za. Walaisa fil Fatihati za'un, karena dalam surat Al-Fatihah tidak terdapat huruf za. Tsumma ruku'u, selanjutnya yaitu ruku'. Wa yajibu, dan kewajibannya ialah an yanhaniya bihaisu tanalu rahatahu rukbataini. Kewajibannya yaitu membungkuk, di mana kedua telapak tangan berada di atas kedua lutut. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, dan diwajibkan tumakninah sampai seluruh anggota badan terasa tenang. Summa tidalu, lalu i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan di dalamnya juga diwajibkan untuk tumakninah. Summa sujudu marrataini, lalu melaksanakan sujud sebanyak 2 kali. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara kedua sujud tadi. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, dan wajib tumakninah. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik, dan melakukan sisa-sisa rakaat selanjutnya sama seperti ketentuan-ketentuan rakaat sebelumnya yang tadi dijelaskan. Wat tasyahudul awwalu wa qu'uduhu, dan hukum-hukum tasyahud dan hukum tasyahud awal yaitu sunnah. Wat tasyahudul akhiru wal julusu fi fardun, dan sedangkan hukum tasyahud akhir yaitu fardun, wajib. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salam, setelah tasyahud dan sebelum salam, hukumnya ialah fardun, hukumnya wajib. Wassalamu minas sholati, dan mengucapkan salam itu hukumnya fardun atau wajib. Wa aqallus salam, dan sependek-pendeknya bacaan salam yaitu assalamu alaikum. Wa aqallut tasyahudil wajibi, dan yang paling sedikit dari bacaan tasyahud yaitu seperti ini. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa aqallas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling sedikitnya mengucapkan salawat Nabi yaitu dengan Allahumma sholli ala Muhammadin. Wayan bagi, dan hendaknya an ya'tiya bisunani jami'iha, melakukan semua sunnah-sunnah di dalam sholat. Wahya katsiratun jiddan, dengan sebanyak-banyaknya. Maka kita hendaknya diminta untuk melakukan sunnah-sunnah dalam sholat sebanyak-banyaknya. Wayan bagi, dan hendaknya al-i'tina'u bil ikhlas, menjaga keikhlasan. Wahwa, yaitu dengan al-amalullahi wahdahu, beramal atau melakukan kegiatan hanya
untuk mengharapkan semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-hudur atau hadir, wa huwa yaitu an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, memahami apa yang kita baca, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Wal khusyu'u, dan juga khusyuk dalam melaksanakan sholat. Wahwa, khusyuk itu adalah sukunul a'dha'i, tenang seluruh anggota badannya. Wahudurul qalbi, dan hadirnya hati, hadirnya hati, keikhlasan dalam hati ketika melakukan sholat. Watadabburul qiraati watafahumuha, dan menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran niatnya, ukuran hatinya. Begitu, apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Wa yahrumu, dan yang diharamkan hukumnya dalam sholat, yakni ar-riya, yaitu adalah riya, fil sholati wa ghairiha, selama sholat dan juga sebagainya. Wahwa, jadi riya itu apa sih? Wahwa yaitu al-amalu li ajlin nas, beramal atau melakukan kegiatan segala sesuatu li ajlin nas, dikarenakan ingin dilihat oleh manusia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mubtilatus sholati, atau perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Wa yubtilus sholati, dan perkara yang membatalkan sholat yaitu al-kalamu amdan walau biharfaini, berbicara dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf saja. Wa nasiyan in kathura, apalagi berbicara dalam banyak hal. Wa yubtiluha, dan yang membatalkannya juga al-amalul kathiru, berbuat banyak gerakan dalam sholat. Kasalasi khutuwatin, seperti bergerak atau berjalan sebanyak 3 langkah banyaknya. Wal aklu, makan. Wa syurbu, minum. Wa kisyaful aurati in lam tushtar halan, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Wa wuku'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin, dan juga kejatuhan najis apabila tidak langsung dibuang atau dilempar dari tempat kejatuhan najis tersebut. Maka wa yubtiluha, selanjutnya yang membatalkannya juga sabqul imami biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Wa kadza tahullufu bihima bighairi udhrin, dan jika mendahului imam tanpa adanya uzur tertentu. Maka hal-hal yang membatalkan sholat yaitu pertama, ada berbicara dengan sengaja. Yang kedua, membuat banyak gerakan. Nah, makan juga tidak diperbolehkan, minum, terbukanya aurat apabila tidak langsung ditutup, dan juga kejatuhan najis. Nah, yang terakhir juga tidak boleh untuk mendahului imam ketika sholat berjamaah. Wala tasihhus sholatu, dan tidaklah sah sholatnya khalfa kafirin, apabila berada di belakang orang yang kafir. Wa mra'atin, berada di belakang seorang laki-laki yang berada di belakang perempuan. Wa huntha, dan juga tidak sah sholatnya apabila berada di belakang seseorang yang memiliki kelamin ganda atau huntha.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholatul jumu'ati wal jama'ati, yaitu sholat Jumat berjamaah. Al-jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin. Hukum sholat Jumat bagi setiap muslim laki-laki yaitu fardu atau wajib. Hurrin hadirin bila udrin syar'iyyin. Nah, diwajibkan bagi mereka hadir atau bagi mereka hadir yang bermukim juga tanpa uzur atau halangan-halangan syar'i, maka diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk datang sholat berjamaah Jumat. Kal maradi wal matori. Nah, dibolehkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah itu kal maradi ketika ia sakit, wal matori atau ketika hujan, seperti itu. Wa min syurutil jumu'ati, dan dari syarat sahnya sholat Jumat yaitu al-khutbatani atau 2 khutbah. Wa arkanuhuma, dan rukun-rukunnya ialah hamdulillahi ta'ala, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wal wasiyatu bittaqwa, berwasiat dengan ketakwaan, berwasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatu ayatin minal Qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dari 2 khutbah yang akan dijelaskan nanti yang kiranya difahami oleh pendengarnya ketika khutbah. Wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati, dan mendoakan bagi orang-orang muslim di khutbah yang terakhir. Wa yajibu, dan kewajibannya ialah an yahtuba qa'iman. Ketika berkhutbah, maka orang yang berkhutbah itu diwajibkan dalam keadaan berdiri atau berkhutbah berdiri, dengan berdiri. Mutatahhiran, dan dalam keadaan suci. Masturul aurati, dan juga dalam keadaan menutup aurat. Wajibu, dan diwajibkan juga al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninati sholati, duduk di antara 2 khutbah tadi secara tuma'ninah. Wal mu'allatu, dan secara terus-menerus. Wasolatul jama'ati, dan hukum sholat berjamaah yaitu wasolatul jama'ati, hukum sholat berjamaah, wasolatul janazati, hukum sholat berjamaah dan berjamaah Jumat, dan juga sholat jenazah, begitu ya, fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Selanjutnya kita memasuki pasal yang baru yaitu as-sholawatul masnunatu atau sholat-sholat sunnah. Wal aidani wal kusufani wal witr. Nah, dua sholat id baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, wal kusufani, dan 2 sholat khusuf atau sholat gerhana. Di sini ada 2 sholat gerhana, yaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Wal witr, dan sholat witir. Sunanun muakkadat, hukumnya adalah sunnah muakkad. Wa kadza rawatibus sholat, begitu pula dengan sholat rawatib. Wadduha wa tarawihu, dan juga sholat duha ya, dan juga sholat duha dan sholat tarawih. Sunanun laha fadlun wa sawabun azim, hukumnya adalah sunnah dan di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar.
Maka dianjurkan untuk kita sebagai umat muslim sebisa mungkin apabila ada waktu luang itu menyempatkan dirinya untuk melakukan sholat-sholat sunnah, karena di sini dijelaskan bahwa sunanun laha fadlun wa thawbun adim. Hukumnya sunnah dan di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Oke, selanjutnya yaitu tentang as-saumu atau berpuasa. Wa amma saumu wa huwa thalithu min arkanil islami. Ibadah puasa itu termasuk dalam rukun Islam ketiga, di mana puasa yaitu fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin, menahan sesuatu hal yang sudah diniatkan sebelumnya. Atau kalau kita biasa mengartikan apa itu puasa, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, hingga terbenamnya matahari. Wa minhu, dan diantaranya an-niyatu likulli yaumin, diniatkan di setiap harinya. Wa tabituha minal laili, dan menginapkannya di malam hari. Nah, jadi ketika kita berpuasa, alangkah lebih baiknya untuk meniatkannya terlebih dahulu di malam hari. Gitu. Jadi tidak langsung berpuasa ketika sudah azan subuh kita langsung berpuasa, tetapi alangkah lebih baiknya untuk meniatkan terlebih dahulu di malam hari atau menginapkan niatnya terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, wal imsaku anil mufattirati. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa yaitu minat to'ami, dari makan, wasyarabi, dan minum, wal jima'i, berjima atau berhubungan, wal istimna'i bimubasyaratin, atau keluar air mani secara langsung, wal istiqaati bil ihtiyari, dan memuntahkan sesuatu hal secara disengaja. Nah, maka hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu makan dan minum. Tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Yang kedua itu berjima. Selama puasa kita tidak boleh berjima ataupun berhubungan. Nah, yang ketiga yaitu keluarnya air mani secara langsung. Yang keempat adalah memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Selanjutnya, wa min tamamil shaumi, dan kesempurnaan puasa yaitu kaful jawarihi amma yakrahuhullahi ta'ala, menahan atau mencegah anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai. Minal a'dha'i sab'atil ati dzikruha. Nah, diantaranya yaitu ada 7 macam. Fafil hadisi, dalam sebuah hadis, hamsun yufattirna shaima, 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa yaitu kadibu, bohong, wal ghibatu, menggunjing, wan namimatu, mengadu domba, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, wan nadharu bisyahwati, melihat sesuatu dengan syahwat atau melihat sesuatu dengan nafsu. Wa min tamamis shaumi, dan kesempurnaan puasa ialah tahorril iftari ala halalin, mencari makanan berbuka yang halal, wa adamul istiksari minal akli, dan juga tidak terlalu banyak ketika berbuka puasa atau ketika kita makan. Wayan bagi, dan hendaknya al istiksaru minas saumi, memperbanyak puasa yang kita lakukan,
la siyamal ayyamul fadilatu fi syar'i, di hari-hari yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang ada dalam syariat. Contohnya yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu billahi taufiq. Selanjutnya kita akan membahas soal az-zakat atau zakat. Wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Fatajibu alal muslimi, yang mana zakat ini wajib bagi setiap muslim. Ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha, dan macam-macam harta yang wajib dizakati, wahia, yaitu an-na'amu, binatang ternak, wan-naqdani, emas ataupun perak, wat-tijarah, barang-barang perniagaan, warrikazu, barang temuan, wal-ma'dinu, barang galian seperti nikel, tembaga, dan lain sebagainya, wal-mu'asyaratu, serta tanaman-tanaman, wahia, yaitu al-hububu, biji-bijian, wasimaru, dan buah-buahan. Fala zakata fima siwan na'amis sa'imati, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang hanya mengembala binatang ternak saja. Jadi ia bukan pemilik dari binatang ternak tersebut, hanya berprofesi sebagai pengembala ternak, pengembala binatang ternak, maka ia tidak diwajibkan untuk berzakat. Wa yushtaratu, dan syarat zakat yaitu al-haulu laha, ketika lewat setahun untuk barang-barang seperti ini. Wa kadzalik yushtaratu, pada macam-macam yang ini. Linnukudi, untuk emas ataupun perak, wat tijarati, dan perniagaan. Wa yushtaratu fi hadhil anwa'i, dan syarat bagi macam-macam yang lainnya untuk dizakati, an-nisabu aidon, yaitu telah mencapai batas nisabnya atau batas ketentuannya. Wa wajibun naqdaini wat tijarati. Nah, dan diwajibkan bagi emas atau perak dan juga perniagaan sebesar ru'bul ushri, yaitu 1/4-nya. Wa wajibul hububi wasimaril lati suqiyat bimu'unatin, dan diwajibkan atas tanaman yaitu biji-bijian dan buah-buahan yang penyiramannya disirami oleh alat bantu, yaitu sekitar nisful ushra, atau setengah dari 1/10. Wa bighairi mu'annatin, dan yang tanpa dibantu oleh alat bantu, disirami oleh alat bantu, itu sebesar al-ushru, atau 1/10. Selanjutnya yaitu zakatul fitri atau zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza, zakat fitri itu diwajibkan bagi seluruh umat muslim apabila fadolat an qutihi, lebih dari makanan pokoknya. Wa kuti man yakutuhu yaumal aidi wa lailatu, dan orang yang dinafkahi pada hari raya malamnya. Jadi orang yang wajib membayar zakat adalah seluruh umat Islam, yang mana ketika ia mempunyai kelebihan dari kebutuhan makannya, makanan pokoknya ia lebih, maka diwajibkanlah untuk berzakat. Dan juga apabila ada bayi yang lahir di malam hari sebelum Idul Fitri, maka ayahnya atau orang tuanya itu wajib menzakatkan anaknya
di malam itu pula. Arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengeluarkan 4 mud sesuai dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketentuan zakatnya yaitu sebesar 4 mud sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar 4 mud juga. Watajibu, dan diwajibkan an-niyatu fi jami'i, niatnya secara keseluruhan untuk membayar zakat fitrah. Selanjutnya yaitu masharifuz zakati atau penyaluran zakat. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan an yasrifaz zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin mutassifin bisifati ahadil asnafis samaniyah. An yasrifaz zakata wal fitrati ila, tidak diperbolehkan menyalurkan zakat fitri kepada orang muslim yang merdeka kecuali mutassifin bisifatin ahadin al asnafis samaniyah, orang-orang yang disifati 8 hal ini. Kal fakiri, orang-orang fakir, wal miskini, orang-orang miskin, wa kaunihi ghaira, dan mereka yang tidak termasuk pada golongan Hashimiyin, Bani Hashim, wala Mutallibiyin, dan bukan termasuk golongan Bani Muthalib, wala maula lahuma, dan juga bukan tuannya dari mereka. Wayajibu, dan diwajibkan isti'abul maujudina minhum, yaitu membagikan rata zakat fitrahnya kepada mereka sesuai dengan golongan-golongan yang disifati di atas. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di akhir perjumpaan. Itu tadi pembahasan mengenai kitab Ar-Risalatu Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Imam Ahmad Said Zain bin Alawil Al-Habsyi. Nah, semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menjadi ilmu baru dan juga dapat diamalkan oleh teman-teman semua yang menonton. Karena tadi kita sudah membuka dengan doa, kita juga akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari kita baca sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan baik pengucapan, kalimat dan lain sebagainya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.